Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudara kita yang suka ziarah ke tempat para wali, ke makam keramat dan makam-makam leluhur yang dituakan, ini sudah biasa kita lakukan, khususnya yang ada di Pulau Jawa ini. Seperti kebanyakan orang-orang kita ini kalau berziarah ini bisa menjadi target setahun berapa kali, atau ya waktu-waktu tertentu di mana senggang untuk berziarah ke makam-makam yang kita sebut di depan tadi. Tapi tahukah saudara-saudara, kalau kita datang ke sebuah makam wali atau makam keramat, ini sudah tidak asing kita akan menemui di pintu masuk atau di pinggiran, di mana tempat yang kira-kira strategis, diletakkanlah di situ kotak amal jariah atau infak yang disediakan untuk para peziarah. Kita kalau banyak uang, banyak sangu, tidak keberatan memasukkan di situ entah 2.000, 5.000, bahkan bisa juga 20.000. Bagi orang yang mampu 100.000, 50.000 pun tidak keberatan untuk memasukkan uangnya ke kotak-kotak itu. Setelah kita memasukkan uang ke dalam kotak amal ini, selanjutnya apakah kita berpikir berapa uang yang dikumpulkan di dalam kotak ini sehari, seminggu, sebulan, atau 1 tahun? Kita sudah tidak terpikirkan untuk hal-hal yang sudah kita infakkan. Tapi kita perlu juga sedikit tahu, ternyata di mana tempat makam yang kita kunjungi ini ada durasi waktu saat dimana kotak-kotak amal ini dibuka. Kita tidak menyangka ternyata uang yang dihasilkan dari infak yang kita masukkan ini dengan saudara-saudara kita yang setiap harinya bisa ribuan orang yang mengunjunginya. Tahukah, luar biasa hasilnya ketika kotak amal itu dibuka dan dikumpulkan dari satu tempat yang lain dan tempat yang lain. Kemudian dikumpulkan, dibuka dengan tenggang waktu, bisa yang saya sebutkan tadi depan, bisa 1 bulan atau bisa 1 tahun, tapi sepertinya ini 1 bulan sudah dibuka, ada juga yang seminggu sudah dibuka. Terus apa yang membuat kita kaget? Begini saudara-saudara, setelah saya menemukan sebuah video waktu kotak amal ini dibuka, mencengangkan sekali. Kita tidak akan membayangkan betapa banyak uang infak yang kita masukkan di dalam sebuah kotak amal ini. Makanya dengan hasil yang begitu melimpah, sekarang ini kita ketahuan banyak makam-makam palsu yang dibikin, yang konon oleh oknum habaib yang memanfaatkan ketulusan kita, orang-orang kita pribumi yang sering berziarah ke makam-makam yang kita tuju. Lantas mereka membuat sebuah makam yang awalnya kecil, kemudian setelah ada dana masuk, kemudian dibikinlah sebuah makam yang mewah, yang luar biasa, dan itu untuk framing menarik simpati kita-kita ini mengunjunginya. Padahal belum tentu makam yang kita kunjungi ini, khususnya para habaib ini, adalah makam yang betul-betul asli. Bisa jadi itu makam kosong, atau bisa jadi itu makam seseorang tapi diganti namanya, kemudian dibangun, dan disitulah diletakkan kotak-kotak amal infak yang untuk menjaring uang-uang yang dimasukkan ke situ untuk kepentingan-kepentingan yang kita semuanya tidak tahu. Dan dari itu semua,
Kalau kita melihat contoh video yang akan saya putar berikut ini menimbulkan geleng-geleng kepala, pantas saja mereka-mereka ini ada oknum-oknum yang sengaja membuat makam palsu. Dengan tujuan apa? Mungkin yang satu jelas pemasukan yang melimpah yang tanpa disadari para peziarah bahwa infak yang dimasukkan ke kota itu dialihfungsikan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan para peziarah. Untuk selanjutnya, terima kasih sebelumnya kepada yang mempunyai video ini. Saya kasih kredit di deskripsi. Terima kasih videonya. Mari kita buka bersama-sama. 1, 2, jangan kaget. Inilah penampilannya ketika sebuah kotak amal infak makam keramat dibuka. Entah ini setahun atau 2 tahun atau 1 bulan dibuka, tapi kenyataannya hasilnya luar biasa. Mari kita tonton bersama-sama.
Nah, sudah kita lihat bersama-sama kan, bagaimana ada oknum-oknum yang tidak tertarik kalau melihat kotak infak yang dibuka barusan di video ini. Begitu menggiurkan, uang ditata beberapa meter, hasilnya tentu tidak kita duga, bisa M itu uangnya. Lantas kenapa makam-makam palsu ini dibikin? Mungkin salah satu tujuannya adalah mengumpulkan uang yang begitu gampang dari jamaah orang-orang yang datang berziarah ke tempat makam-makam keramat atau makam-makam wali. Jadi sudah jelas kita semua kenapa begitu marak makam-makam palsu ada di Nusantara ini. Satu, diakui sebagai nenek moyang mereka. Kedua, bisa jadi untuk mendapatkan lahan secara gratis, karena bisa dikatakan bahwa makam itu adalah makam leluhur mereka, dengan sendirinya adalah bisa diambil alih oleh mereka. Dan tentu saja hasil dari infak para peziarah inilah yang diduga amat menggiurkan untuk kenapa mereka-mereka ini membuat makam-makam palsu di mana-mana tempat. Sedikit dari video ini, terima kasih yang punya video. Salam sehat selalu kepada sedulur-sedulur semua, saudara-saudara semua. Jaga lingkungan, jangan sampai daerah kita, makam-makam leluhur kita dipalsukan hanya untuk kepentingan dunia semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.